Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Balai Gisau. Video kali ini berisi mengenai tugas 1, teks eksplanasi Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 untuk tingkat SMK, SMA, MA sederajat. Perhatikan contoh teks berikut. Kalau memang sudah terkena anemia, jenis-jenis asupan alamiah seperti dari makanan sudah tidak praktis lagi. Ini disebabkan makanan berzat besi perlu dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan itu tak memungkinkan. Makanya asupan zat besi perlu ditambahkan sampai anemianya terkoreksi. Biasanya mereka merasa sehat kembali setelah 1 atau 2 hari berikutnya jika mengonsumsi asupan zat besi. Namun, itu menghilangkan gejalanya saja, padahal penyakitnya masih ada, sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Oleh karena itu, agar anemia terkoreksi, dibutuhkan zat besi itu berguna untuk mengganti sel darah merah yang hilang. Biasanya, asupan itu terus dikonsumsi selama 1-3 bulan sampai anemianya terkoreksi betul. 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. A. Apa yang menjadi dasar jika teks tersebut dinamakan teks eksplanasi? B. Bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi? C. Teks eksplanasi dibentuk oleh unsur apa saja? D. Apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas dalam teks eksplanasi? E. Apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? 2. Bacalah beberapa teks di bawah ini dengan cermat. Kemudian, tentukan manakah yang termasuk ke dalam teks eksplanasi dan kemukakan alasan-alasannya dalam bentuk tabel. A. Pertanian yang dilakukan secara konvensional sudah ketinggalan zaman. Cara bertani konvensional ini dipandang tidak mampu meningkatkan produksi dan kualitas pangan jika dilihat dari tingkat kebutuhan pangan. Untuk mengatasi masalah ini, sekarang sedang dikembangkan bioteknologi yang diharapkan mampu melipat gandakan produksi pangan sekaligus meningkatkan kualitasnya. B. Satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi adalah sektor-sektor di bidang pertanian. Misalnya, perikanan masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65%. Demikian pula perkebunan yang meningkat 6,46%. Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sektor kehutanan masih tumbuh 2,95%. Secara umum, kontribusi dari sektor-sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB meningkat dari 18,07% menjadi 18,04%. Padahal selama 30 tahun terakhir, pangsa sektor pertanian merosot dari tahun ke tahun. C. Sejak sekolah dasar, aku dididik mandiri oleh ibuku. Pada saat aku berusia 11 tahun, ibuku mendidik aku supaya bisa mencari uang sendiri, memenuhi kebutuhan sekolahku. Setiap berangkat sekolah, ibuku menyertakan bermacam-macam buah satu tas untuk dijual di sekolah. Aku melakukannya dengan senang hati. Lama-kelamaan, ibuku menyuruhku untuk membeli dan menjual sendiri tanpa harus dibantu siapapun. Kegiatan semacam itu aku lakukan sampai sekarang, meskipun aku sudah sekolah di SMA dengan barang-barang dagangan yang berbeda. Sekarang, aku menjual pakaian dari mutu berkualitas rendah sampai dengan berkualitas tinggi. Yang paling mengesankan bagiku, sejak dulu sampai sekarang masih tetap ada pembeli setiaku. D. Pohon anggur, di samping buahnya yang digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk pembersih wajah. Caranya, ambillah daun anggur secukupnya, lalu tumbuk sampai halus. Masaklah hasil tumbukan itu dengan air secukupnya dan tunggu sampai mendidih. Setelah itu, ramuan tersebut kita dinginkan dan setelah dingin baru kita gunakan untuk membersihkan wajah. Insya Allah, kulit wajah kita akan kelihatan bersih dan berseri-seri. E. Pada masa lalu, bila seseorang ingin menabung atau mengambil uang di bank, harus datang ke bank tersebut dengan memenuhi segala persyaratannya.
Demikian juga bila seseorang nasabah mau mentransfer dana ke rekening lain, harus datang ke bank tersebut dengan memenuhi segala persyaratannya. Segala transaksi harus dilakukan di tempat bank itu berada. Sekarang, para nasabah bank dipermudah dengan teknik layanan baru. Bila mau mengadakan transaksi mulai dari menabung, mengambil uang, mengecek saldo akhir, hingga bayar rekening telepon, dan lain-lain dapat dilakukan dari jarak jauh, tinggal tekan tombol. Telebanking merupakan inovasi baru untuk mempermudah para nasabah melakukan berbagai kegiatan transaksi perbankan. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Tekan like jika Anda suka, tekan dislike jika Anda tidak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.